Aku sudah selesai makan, sekarang aku akan istirahat. Halo, Jose. Bagaimana kalau kita mencari bentuk di awan? Bagus, ayo lakukan. Aku sangat menyukai permainan ini. Aku bisa melihat sebuah hati. Itu bukan hati, itu stroberi raksasa. Bagaimana dengan yang itu? Lihat, mereka terlihat seperti batu bata. Kau pikir itu batu bata? Bukan, itu kue dengan banyak lapisan. Kuharap aku bisa makan kue seperti itu. Lihat, yang itu terlihat seperti domba. Kau benar, Jose. Itu seperti domba. Menghitung domba membuatku sangat mengantuk sekarang. Hebat! Sekarang aku jadi Kapten Jose. Kue raksasa, ayo pergi dengan kecepatan penuh. Wow, hampir saja. Oh tidak, paus itu membuat kuenya menghilang. Menakjubkan, kuenya datang padaku. Nah, ini baru namanya kue awan sungguhan. Aku akan makan semuanya. Oh, lezat. Oh, 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 oh. Oh, lezat. Tolong. Jose, bangun. Kau tadi bermimpi. Kau tadi tertidur saat menghitung domba di langit. Itu sebabnya aku lapar bahkan setelah makan kue awan. Rasa laparmu akan segera hilang. Aku membuatkanmu sesuatu saat kau tidur. Luar biasa. Apakah aku masih bermimpi? Jose, apa yang kau lakukan malam-malam begini? Aku mau makan sesuatu. Aku ingin tidur, tapi aku tidak bisa. Aku punya ide. Aku akan membacakan cerita supaya kau bisa tidur. Luar biasa. Aku suka cerita. Ayo kita mulai. Apakah kau punya cerita yang menyenangkan? Ayam akan segera bangun dan aku masih belum tidur. Baiklah, ini cerita yang bagus. Dahulu kala ada seorang pangeran yang perlu menemukan harta karun di kastil yang sangat jauh.
tapi ada monster di dalam kastil. Pangeran berhasil melawan monster itu dan memasuki kastil. Di dalam ada peti besar. Pangeran membukanya dan menemukan harta karun. Wow, luar biasa. Makanan. Jose, itu bukan makanan, tapi emas. Emas? Sungguh cerita yang membosankan. Siapa yang mau emas padahal ada makanan? Cerita selanjutnya. Mari kita lihat apa ini bisa membuatmu tidur. Pada suatu hari, ada sebuah rumah misterius. Ada yang bilang rumah itu dikutuk. Suatu hari, seorang anak laki-laki yang sangat ingin tahu memutuskan ingin menjelajah ke dalam. Ketika dia masuk, dia mendengar suara dan memutuskan untuk menyelidiki. Tapi seharusnya dia tidak melakukannya, karena dia bertemu dengan hantu yang melakukan hal mengerikan. Hantu itu akan memakan semua makananku. Tenanglah, bukan itu yang dia lakukan. Tapi kau bilang hantu itu melakukan hal yang mengerikan. Sekarang aku benar-benar terjaga. Mari kita coba yang ini. Kurasa kau akan menyukainya. Pada zaman dahulu ada seorang petani. Dia diberi kacang ajaib dan itu menumbuhkan pohon kacang yang besar. Dia memanjat pohon kacang dan saat dia akhirnya mencapai puncak, dia bertemu dengan raksasa. Di mana kacang raksasa itu? Jose, ini bukan kacang raksasa, itu raksasa sungguhan. Luar biasa, tapi aku masih belum mengantuk. Apa kau masih punya lagi? Tapi aku sudah mengantuk. Ini cerita terakhir, dan aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Pada suatu hari, ada seseorang yang ingin tidur, tapi dia tidak mengantuk. Ya, itu cerita yang membosankan. Dan di malam hari, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Matahari sudah tertidur dan semuanya diam. Jadi, dia merasa lelah, sangat lelah, dan tertidur. Jose hanya tertidur dengan cerita yang membosankan. Selamat malam, Jose. Jose, kau sedang apa? Aku menanam wortel untuk membuat kue wortel enak. Masalahnya wortel lama sekali tumbuhnya. Sabarlah, setiap tanaman butuh waktu untuk tumbuh. Ada apa, Jose? Ada sesuatu di sini. Lihat apa yang kutemukan. Wow, ada peti. Apa itu harta karun? Harta karun? Permen terlezat di dunia? Ayo cari tahu. Oh tidak, petinya tidak bisa dibuka. Ayo bawa ke dalam untuk kita coba buka.
Bagus, berhasil. Ada apa di dalamnya? Harta karun? Hanya ada buku tulis dan pensil. Buku permohonan, permohonanmu akan dikabulkan. Kau dapat 3 permohonan. Hanya gunakan saat darurat. Wow, ini yang kuinginkan. Aku tidak harus menunggu wortel tumbuh supaya bisa membuat kueku. Jose, buku itu seharusnya digunakan dalam keadaan darurat. Kue wortel itu darurat. Aku akan menggambar permohonanku lalu menyimpan buku itu. Wow, kue wortelnya jadi. Kuenya persis dengan gambarku. Dan rasanya... tidak ada. Aneh, biar aku coba. Bukunya salah. Bukunya membuat kue indah seperti gambar, tapi melewatkan rasanya. Kurasa lebih baik kau membuat kuenya sendiri, Jose. Kau benar, kue tanpa rasa percuma saja. Karena itulah aku akan gambar ini di sini. Gambar? Kukira kau akan menunggu wortelnya tumbuh. Aku akan menunggu mereka tumbuh, tapi tidak selama ini. Tada! Dan sekarang, di mana wortelnya? Apa itu? Jose, itu bukan wortel. Itu wortel raksasa. Buku itu tidak paham apa yang kuinginkan. Kini aku punya wortel untuk seumur hidup. Biar aku lakukan ini. Jose, wortel-wortelnya akan merobohkan rumah. Gawat, aku ingin kue wortel, tapi malah dapat rumah wortel. Kita harus cepat, kita harus keluarkan mereka. Aku tahu ada yang tidak beres dengan buku itu. Kau harus hapus permohonanmu. Hapus permohonanku? Aku tahu. Apa yang kau gambar, Jose? Bagaimana kalau keadaan jadi tambah parah? Penghapus? Semoga ini berhasil. Jose, berhasil! Apa ada wortel yang tersisa? Baguslah, itu layak ditunggu. Tidak, Obi. Wortelku akan jauh lebih besar. Kau akan lihat nanti. Tentu saja, aku yakin wortelku akan lebih besar, bukan wortelmu. Hei, hentikan teman-teman. Apakah kau percaya diri? Siapapun yang memiliki wortel yang lebih besar boleh mengambil wortel lawannya. Aku akan menang. Obi. Itu bagus. Sekarang kita hanya perlu menyiramnya.
Ups. Nah, agar tanaman tumbuh kuat, kita membutuhkan pupuk. Tapi hanya perlu sedikit saja, oke? Wortel, cepatlah tumbuh. Kita akan kembali besok untuk memeriksa wortelnya. Ayo teman-teman, hari mulai gelap. Ah, suara apa itu? Aneh sekali. Kupikir aku mendengar suara. Aku yakin itu hanya mimpi. Saatnya memeriksa wortelku. Oh, wortelku mungkin sudah besar sekarang. Jose, sepertinya Obi mengalahkanmu. Apa? Bagaimana dia menang? Aku merawatnya dengan sangat baik. Dia juga merawatnya, Jose. Saatnya panen. Lihat, hanya daun wortel Obi yang besar, tapi wortelnya kecil. Kau benar, Jose. Tidak semuanya seperti yang terlihat. Apa itu? Itu pupuknya. Obi, apakah kau curang? Itu mengerikan. Kau akan kehilangan wortelmu. Jose, lihat. Dia menyesal telah berbuat curang. Tidak apa-apa, Obi. Semua orang membuat kesalahan, tapi kita bisa berbagi wortel. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah melakukannya lagi. Mereka di sini, mereka di sini. Mereka di sini. Siapa maksudmu, Jose? Tomat kecilku. Itu bagus, tapi itu akan kau buat jadi apa? Saus pizza sosis pepperoni, kesukaanku. Itu luar biasa. Aku juga suka pizza. Semua orang pasti suka, bukan? Ayo.
Kita punya adonan pizzanya. Sekarang tinggal menggilingnya. Adonannya sudah siap. Aku akan lakukan yang harus dilakukan oleh pembuat pizza. Oh, Jose, biar kutunjukkan caranya ya. Sekarang kau membuat pizza atap. Ini yang kita butuhkan, pizza rasa Jose. Maafkan aku, Jose. Saatnya untuk topping. Ini tomatnya. Sekarang bahan utamanya. Sosis pepperoni. Oh tidak, kita kehabisan sosis daging. Bagaimana kita membuat pizza sosis daging tanpa sosis daging? Tenanglah, Jose. Ada alternatif lain yang tidak kalah lezatnya dari sosis pepperoni. Pizza beet. Jangan, Pete. Pizza semangka? Tidak. Kau tidak akan bisa menolak ini. Pizza kacang polong. Ya, tidak. Aku mau pizza sosis daging. Jose, hanya ini yang kita punya. Aku tahu. Aku akan tumbuhkan sosis daging. Tunggu dulu, Jose. Sosis pepperoni tidak tumbuh di pohon. Tada! Ini adalah pizza mirip pepperoni. Pizza tomat? Aku tahu bahwa sosis daging tidak tumbuh pada pohon, tapi pizza mirip pepperoni berbeda. Wow, lezat sekali. Oh, aku suka pizza mirip sosis ini. Aku akan membuatnya lagi. Resep Jose. Wah, panas sekali. Aku ingin buat es krim. Tapi di cuaca ini, aku butuh menara es krim. Ide bagus, Jose. Aku akan ambil blendernya untuk memulai. Tidak perlu. Lihat ini. Alat pembuat es krim. Alat ini membekukan dalam 2 detik. Tidak perlu menunggu. 2 detik? Aneh, kelihatannya mustahil. Mustahil tidak makan es krim. Taruh saja buahnya di dalam sini. Dan kita akan punya banyak es krim. Tada! Oh tidak, jus es krim. Kurasa mesin itu kurang bagus. Mesinnya bagus, dia hanya butuh daya lebih. Aku akan masukkan es batu. Kini es krimnya akan super beku. Oh, Jose,
Yang itu terlalu beku. Yang ini untukmu. Bagaimana jika kita membuat es krim sendiri? Membuatnya jauh lebih asik. Tidak perlu. Kurasa mesinnya butuh lebih banyak es. Kali ini akan kumasukkan lebih banyak. Dan kini akan beku. Aku rasa ini akan berhasil. Yeay, menara es krim. Jose, itu kelihatan seperti es batang. Tidak masalah, kita masih bisa memakannya. Lidahmu menempel, Jose. Tolong aku. Tunggu. Membeku dalam 2 detik. Aku rasa itu terlalu muluk. Ya, Jose, kita sebaiknya lupakan es krimnya. Tidak. Aku menyerah pada mesin, tapi tidak menyerah pada es krimku. Tapi apa yang akan kau lakukan? Aku tahu seseorang yang bisa membuat es krim lebih baik daripada mesin ini. Siapa? Aku. Baik, Jose. Ayo ambil buah lagi. Waktunya menunggu. Wow, aku suka menara es krim. Sekarang tinggal hal yang paling penting. Apa itu? Memakannya. Lezat, tidak percuma menunggu. Aku baru selesai bermain dan kini aku lapar. Tapi aku tidak tahu harus makan apa. Aku tahu, jeli buah. Itu ide yang sangat bagus, Jose. Mari kita pakai cetakan ini supaya jelinya berbentuk seperti kelinci. Jeli berbentuk kelinci. Itulah yang kuinginkan. Berikan padaku, berikan padaku. Sabarlah, kita harus membuatnya lebih dulu. Sekarang aku siap. Di sini sudah ada air, jadi kita tambahkan bubuknya. Jeli stroberi. Campurkan. Jeli terbuat dari sesuatu, campurkan. Lalu jeli limau. Amat lezat. Tunggu, Jose, kau harus mencetaknya dulu di cetakan. Oh tidak, kukira ini jus jeli.
Aku minta maaf. Tidak masalah, mari kita buat lagi. Baik. Ini cetakannya. Sekarang tuangkan dan kita masukkan ke kulkas. Oh tidak, kulkasnya penuh. Aku harus keluarkan sesuatu. Tidak apa-apa, Jose, tapi itu akan kau apakan? Sebelah sini. Oh, selesai. Apa? Botol ajaib? Akan kutambahkan supaya rasanya lebih enak. Apakah itu akan berhasil? Tentu saja. Sekarang kita tunggu hingga dingin. Aku bisa menunggu, tapi perlu berapa lama? Tidak akan lama. Oh tidak, sudah terlalu lama. Sudah waktunya. Jeli kelinci, kelinci merah, kelinci kuning, kelinci hijau. Waktunya makan. Oh. Aneh sekali, Jose. Oh. Pasti ini karena jus ajaibnya. Tangkap mereka, Jose. Aku lelah sekali. Aku tidak bisa lari lagi. Aku menyerah. Jose, saat kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh menyerah. Kau harus punya rencana. Rencana. Biar kupikirkan. Lari, tangkap kelincinya. Aku tahu. Aku perlu jeli berbentuk wortel. Kelinci kecil, coba lihat aku punya apa. Jeli wortel. Oh. Bagus, Jose. Kau berhasil. Lezat. Aku telah menunggu sepanjang tahun untuk hari ini. Ini hari ulang tahunku. Selamat, Jose. Ayo atur semuanya. Di mana kita harus mulai? Dengan hal yang paling penting, bukan? Kue. Siap. Sekarang kita hanya perlu menunggu beberapa menit. Kita tidak boleh lupa. Bagaimana kau bisa berpikir aku akan melupakan kueku? Jangan khawatir, kita akan membuat topping selagi memanggang. Aku ingin stroberi. Aku akan pergi mencari stroberi yang segar di luar. Wow, di mana stroberi yang kutanam? Wah, Obi, monyet kecil. Apakah kau mengambil stroberi dari kebun sayurku? Lalu apa itu di belakangmu? Ini hari ulang tahunku. Aku tidak percaya aku akan melakukan ini hari ini.
Tidak ada lagi stroberi. Tenang, Jose. Bagaimana jika kita menggunakan buah yang lain? Ide bagus. Aku suka buah-buahan. Sekarang susu. Kita campur. Dan haluskan. Tutupnya. Oh. Oh, Jose. Hahaha. Akhirnya, kita selesai. Bau apa itu? Kita lupa mengeluarkan kuenya. Kueku, tidak. Semuanya gosong. Tenang, Jose. Ini hari istimewa. Kita tidak boleh menyanyiakannya. Bagaimana kalau kau meniup lilin dan membuat permohonan? Apa permohonanmu? Obi dan monyet kecil? Apa? Aku tidak percaya. Mereka memberimu pesta kejutan. Karena itu kau mengambil stroberiku. Terima kasih banyak. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Selamat ulang tahun, Jose. Hai Jose, kau sedang apa? Aku menemukan buku yang mengajarkan cara memperbesar ukuran makanan. Keren bukan? Itu bagus. Sekarang aku penasaran. Boleh aku lihat? Tentu saja. Aku harus mencampurnya dengan apel dan ini dia. Wah, bagus sekali. Ini berhasil. Sekarang aku punya apel semangka. Luar biasa. Apa menurutmu rasanya akan sama? Hanya satu cara mengetahuinya. Oh, lezat sekali. Memakan seluruh apel ini membuatku haus. Aku akan minum air. Tunggu, Jose. Itu bukan air, tapi... Apa ini? Jose, kau menjadi raksasa. Ini luar biasa. Aku selalu ingin jadi raksasa. Sekarang aku akan makan buah untuk orang dewasa. Di mana semangkaku? Ada di sana. Tidak mungkin, semangkaku jadi seukuran zaitun. Aku bahkan tidak bisa merasakan rasanya. Aku tidak mau jadi raksasa. Pasti ada resep untuk mengecilkan sesuatu. Kita akan baca di sini. Ini dia. Ini. Cepatlah, menjadi raksasa membuatku jadi sangat lapar. Oh, Tunggu sebentar ya. Sudah siap, Jose. wah, bagus sekali. Ini berhasil. Aku akan kembali jadi normal. Oh, maafkan aku, Jose. Sisi positifnya, makanan menjadi berukuran besar.
Sisi negatifnya, kini mulutku jadi sangat kecil. Astaga, kurasa tidak ada resep untuk bisa membuatmu kembali jadi normal. Tidak mungkin. Aku tidak mau selamanya punya mulut semut. Hei, tunggu dulu. Kalau kau minum yang biru dan menjadi raksasa, lalu minum yang merah dan menjadi kecil, bagaimana kalau kita campur keduanya? Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau aku menghilang? Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Tidak. Jangan bilang kalau aku menghilang. Kau mau apel? Oh, melegakan sekali. Ternyata berhasil. Kita berhasil, Jose. Apel, aku berjanji tidak akan mengubahmu lagi. Aku suka buah sebagaimana adanya. Oh.